Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, doa terbaik dari seorang pemula, sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba buat alat roll hollow kedua ya. Kebetulan ada pesanannya ya sobat kreatif. Intinya apa yang bisa dibahas dan dipraktekkan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat baik untuk semuanya, bisa jadi penyemangat untuk generasi selanjutnya ya, semoga saja. Oke, kita coba persingkat untuk videonya ya sobat kreatif. Baiklah, di sini saya akan coba awali dengan membuat rangka atas dan bagian bawah alatnya. Di sini saya pakai bahan besi hitam ya, ukuran 50 x 50. Untuk ketebalannya 3,8 mm ya sobat kreatif. Untuk ukuran rangka bawah sama seperti alat roll hollow yang sebelumnya yang pernah saya buat juga ya, dengan panjang 46 cm dan lebarnya 30 cm ya. Hanya untuk lebarnya lebih lebar yang sekarang dibuat ya dari yang pertama, selisih 4 cm. Oke, sekarang kita ke bagian rangka atasnya, dan untuk bahan rangka bagian atas masih menggunakan bahan yang sama dengan yang bagian bawah. Dan untuk ukuran keseluruhannya saya coba ikuti ya, saya akan coba mengikuti ukuran bagian dalam rangka bawahnya dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 20 cm ya sobat kreatif. Baiklah, sebelum ke tahap selanjutnya kita coba selesaikan terlebih dahulu ya bagian yang pertama ini. Baiklah, sekarang saya akan coba tambahkan potongan hollow pada kedua rangkanya tepat di center bagian panjang rangkanya ya sobat kreatif. Untuk rangka yang bagian atas saya pasang satu potongan hollow saja, dan rangka yang bagian bawah saya akan pasangkan dengan dua potongan hollow ya. Hal tersebut bertujuan karena fungsi sekatan hollow pada rangka atas untuk penahan dongkrak atau hidrolik bagian atasnya ya, yang nanti akan kita pakai. Sedangkan yang bawah saya buatkan dua sekatan hollow untuk penopang bagian bawah hidroliknya ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita coba kuatkan dulu ya untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan pasang dua buah tiang tepat di center rangka bagian bawahnya ya, dengan bahan yang sama. Dan untuk ukuran panjang tiang 40 cm ya sobat kreatif, lebih tinggi dari yang sebelumnya saya buat ya, yang mempunyai panjang kurang lebih 25 cm saja. Jadi alat roll hollow yang saya buat kali ini akan sedikit lebih besar dan lebih tinggi ya dari yang sebelumnya yang pernah saya bawakan juga di channel sederhana ini ya sobat kreatif. Pada bagian keempat sudut dalam rangka bagian bawah saya akan pasang potongan plat ukuran kecil ketebalan 6 mm ya. Itu saya fungsikan sebagai dudukan untuk nanti kita pasang as penghubung rangka atas dan bawahnya. Tapi sebelumnya, sebelum saya pasang as, saya akan pasangkan terlebih dahulu potongan pipa kecil seukuran diameter asnya ya sobat kreatif, yang akan dipakai pada tiap dudukan yang terpasangnya ya, dengan tujuan untuk memperkuat as dan harapan agar ketika penempatan keempat asnya tidak terlalu miring ketika dipasang ya. Walaupun pada akhirnya harus tetap kita cek juga ya, sudah sejajar apa belum keempat as tersebut. Oke, dan sekarang kita pasangkan asnya di potongan pipa yang sudah terpasang. Di sini saya pakai as diameter 20 mm ya. Jangan lupa dan usahakan setelah terpasang cek kembali lurus dan sejajarnya 4 as tersebut ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah, jika sudah semuanya as yang dipasang sudah sejajar dan juga lurus,
Sekarang saya akan tempatkan 4 pipa diameter dalamnya yang sama dengan diameter asnya ya. Untuk ukuran panjang di sini yang saya perlukan dengan panjang masing-masing 18 cm dan ukuran panjang asnya kita samakan juga ya, 18 cm juga. Seperti yang bisa dilihat, untuk as kita pasangkan di bagian bawah dan pipa kita tempatkan di bagian atasnya. Sedikit penjelasan berlogika ya dari seorang pemula. Itu bertujuan agar air tidak punya celah masuk ke dalam pipanya dan menampung air ya, yang berakibat sedikitnya bisa membuat korosi bagian dalam pipanya dan macet pada alatnya ya. Karena untuk as dan pipa tersebut di samping untuk penghubung kedua rangka juga berfungsi semacam rel dan penyetabil ya sobat kreatif ketika rangka atas didorong hidrolik naik dan turun. Oke, insya Allah bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, kita lanjutkan di rangka bagian atas. Seperti yang bisa dilihat di sini ya, saya buatkan 2 buah tanda garis sebagai patokan pemasangan bahan selanjutnya ya sobat kreatif. Di sini sudah saya siapkan 4 potongan besi siku 50 x 50 ketebalan 5 mm dengan panjang masing-masing 10 cm ya. Besi siku tersebut akan saya pasang dan tempatkan di rangka atas dengan patokan garis yang sudah dibuat ya sobat kreatif. Untuk bagian atas siku tersebut akan saya buatkan jarak dari hollow kurang lebih 20 mm atau 2 cm ya. Itu bertujuan untuk memberi jarak matras roll yang dipakai dengan rangkanya agar tidak gesek ya sobat kreatif. Keempat besi siku sudah terpasang dengan posisi dan jarak yang sama semuanya ya, dan sudah kita kuatkan juga. Sekarang saya akan siapkan kembali ya bahan lainnya, yaitu 4 buah plat ketebalan 10 mm dengan panjang masing-masing 16 cm. Dan di tiap bagian plat sudah saya buatkan juga masing-masing 2 buah cowakan persegi seperti yang bisa dilihat ya. Untuk ukuran cowakan tersebut saya sudah sesuaikan terlebih dahulu dengan as matras roll yang akan dipakainya. Oke, dan keempat plat tersebut saya akan pasang tepat di bagian atas besi siku yang sudah terpasang ya sobat kreatif. Untuk jaraknya, untuk jarak plat usahakan selaraskan terlebih dahulu dengan panjang matras yang akan dipakai nanti ya. Baiklah, dan untuk matras rollnya di sini sama seperti pembuatan alat roll hollow manual yang sebelumnya saya buat. Saya akan pakai roller conveyor dengan diameter 75 mm dengan panjang 20 cm ya. Untuk ukuran roller conveyor bermacam-macam ya, sobat kreatif bisa pilih dengan ukuran lebih kecil dari yang saya pakai atau lebih panjang. Saya pakai ukuran ini karena memang kebetulan adanya dengan ukuran tersebut ya. Oke, jika dirasa sudah pas antara matras dan jarak tiap platnya, bisa kita patenkan atau kuatkan semuanya ya. Baiklah sobat kreatif, di sini saya proses pembuatan stopper yang nanti akan saya tempatkan di matrasnya. Ini saya fungsikan agar ketika pengerolan berjalan posisi hollow tidak lari ke sisi matrasnya ya. Stopper sebagai penahan agar hollow tetap berada di tengah-tengah matrasnya. Saya buatkan sengaja tidak dipatenkan dengan matras agar nanti bisa disesuaikan dengan ukuran hollow yang akan di-rollnya. Di stopper tersebut saya buatkan 3 titik pengunci untuk mengencangkan dan menyesuaikan posisinya ya.
Oke sobat kreatif, agar tidak bingung lebih jauh bisa lihat detail dari tiap bentuk bahan di tayangan videonya ya, karena saya tidak proses dan tayangkan semua tiap masing-masing dari bahannya karena akan memakan durasi yang sangat panjang ya. Di sini saya sudah siapkan kembali dua buah plat yang akan saya pasang di bagian atas tiangnya. Ini untuk dudukan matras bagian atas ya. Plat yang dipakai sama dengan yang sebelumnya ya sobat kreatif, hanya saya tambahkan sedikit perbedaan, bisa dilihat ya pada sisi platnya. Itu untuk sekalian menutup lubang tiang hollownya, dan di kedua platnya sudah saya buatkan juga dua buah lubang baut ukuran 19 mm ya. Lubang tersebut saya sudah sesuaikan dengan lahar pillow yang akan dipakai nanti. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan, di sini saya sudah siapkan lahar pillow dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan dudukannya dan juga ukuran diameter as matrasnya ya. Seperti yang bisa dilihat juga untuk roller conveyor bagian atas ini saya buat lebih panjang asnya, saya sambung dengan as yang lain ya. Itu bertujuan untuk menyisakan tempat pemasangan setir penggerak alatnya. Untuk bagian as matras yang lebih atau yang menonjol saya akan tap atau buatkan drat baut untuk pengunci setir penggeraknya ya sobat kreatif. Oke, sebelum ke pemasangan setir penggerak, di sini saya akan lengkapi kembali alatnya dengan per penarik ya, agar ketika dongkrak diturunkan alatnya bisa turun dengan sendirinya. Kita buat dudukan pernya terlebih dahulu ya, dan langsung kita kuatkan. Baiklah, untuk per penarik sudah terpasang dan saya pasang dua buah per ya pada alatnya. Sekarang kita coba pasangkan setir penggeraknya. Untuk cara pembuatan setirnya insya Allah ya sobat kreatif sudah jauh lebih paham dari saya. Jadi tidak harus saya jelaskan dari pertama pembuatannya ya sobat kreatif. Untuk ukuran setir penggerak sengaja saya buatkan sedikit lebih besar untuk diameternya ya, agar bertenaga dan ringan ketika pengerolan berjalan. Baiklah, dan jika sudah bisa kita lanjutkan ke pemasangan dudukan baut pada bagian dasar atau bawah alatnya. Untuk jika sewaktu-waktu alat rollnya mau ditempatkan di atas meja atau dudukan yang lain ya sobat kreatif. Oke, dan tiba akhirnya untuk uji alat roll hollow-nya ya. Di sini untuk dongkraknya saya pakai yang 3 ton dan saya akan coba pengerolan hollow ukuran 30x30 besi hitam ya, ketebalan 1,6 mm. Kita lihat untuk hasil pengerolannya seperti apa ya sobat kreatif. Di sini seperti yang bisa dilihat ya, untuk hasilnya pada bagian dalam hollow bergelombang atau penyok tidak rata seperti itu ya. Itu disebabkan tekanan matras yang terdorong ke atas memaksa hollow mengembang keluar ya. Karena bagian badan hollow lebih tipis dibandingkan bagian sudutnya, jadi yang akan terjadi bagian badan hollownya akan kalah dan penyok ya, yang membuat gelombang naik turun ketika pengerolan berjalan. Dan itu pun hanya teori seorang pemula ya sobat kreatif, jadi jika salah mohon dikoreksi dan diberikan arahan ya atau masukan, agar saya sebagai seniman pemula dan teman-teman yang lain juga yang sama-sama masih belajar bisa lebih baik lagi ke depannya ya insya Allah.
Baiklah, untuk mengakali alat rollnya agar tidak penyok lagi ya seperti uji pertama, di sini saya sudah siapkan potongan pipa tebal yang saya buat sedikit melengkung keluar ya. Ukuran lebar potongan pipa kita sesuaikan terlebih dahulu ya sobat kreatif dengan ukuran badan hollow yang akan di rollnya, karena ukuran hollow berbeda-beda ya. Dan meskipun tidak dengan cara yang saya pakai dalam video ini yang semua dipisah antara matras utama dan matras radius yang saya buat ini, sobat kreatif juga bisa buat matras roll yang sudah jadi ya dengan bentuk dan ukuran hollownya. Bisa ke bengkel las bubut atau pesan juga ya di online shop, sepertinya sudah banyak juga yang jual. Ini saya buat terpisah agar pengerolan bisa dilakukan tidak hanya di bahan hollow saja, bisa buat besi beton, nako, plat dan lain-lain ya. Dan agar ketika pengerolan dengan ukuran hollow yang berbeda, kita tinggal menyiapkan matras radius yang sesuai dengan hollownya ya sobat kreatif. Dan selisih harganya juga lumayan ya sobat kreatif antara matras yang sudah jadi dan yang saya buat ini. Baiklah, dan hasil pengerolan setelah saya pakai matras tambahan seperti yang bisa dilihat di sini ya, gelombang penyok hasil pengerolan pertama sudah hilang dan rata mengikuti lengkungan matras tambahannya ya, dan sedikit lebih rapi juga dibandingkan yang pertama. Oke, dan baiklah sobat kreatif, dari banyaknya rentetan kata penjelasan saya yang mungkin kurang jelas dan memang gak jelas juga ya buat sebagian sobat kreatif, dari pertama praktek pembuatan alatnya, saya akan coba sedikit tarik benang dari setiap maksud dan tujuannya. Dan kalau saya boleh sedikit bercerita ya, ketika pertama saya membuat alat-alat seperti ini, saya membuatnya dari bahan-bahan bekas, dari rongsok tak terpakai yang saya kumpulkan pelan-pelan ya, seperti ragum, stand gerinda, stand bor ya, dan lain-lain. Dari pembuatan pertama yang ala kadarnya buat dipakai sendiri sampai pembuatan seperti yang sekarang ya, buat pelanggan atau pemesan yang insya Allah sudah layak jual ya sobat kreatif. Untuk intinya buat sobat kreatif semuanya yang sama-sama masih belajar dalam berkarya sama seperti saya dalam hal apapun ya dan bidang apapun, kita tidak harus selalu memulai dari yang besar, tidak perlu membuat sesuatu dengan patokan hasil yang sempurna. Yang terpenting ada gambaran dan bentuknya ya untuk awalan startnya. Untuk hasil dan pengembangan biarkan berjalan sendiri ya, buruk di pertama akan jadi pengalaman lebih baik di depannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.